warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah tahu hari ini mau ngapain? Nggak tahu. Belum. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu proses pemberian bantuan kepada individu untuk menyelesaikan masalahnya secara berkelompok. Ya. Sudah dimengerti? Sudah. Nah, sebelum melanjutkan sesi selanjutnya, kita akan perkenalan lebih dahulu ya, dengan menyebutkan nama dan minuman yang disukai. Dimulai dari saya dan dilanjutkan dengan kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ana Sofiana, bisa dipanggil Sofi. Minuman yang saya sukai itu kopi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lukman Zidan API, bisa dipanggil Lukman. Minuman favorit saya Sprite. perkenalkan, nama saya Aulia Nurifah, bisa dipanggil Nuris. Minuman kesukaan saya jus jambu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman, bisa dipanggil Habibur. Minuman kesukaan saya jus wortel. Perkenalkan, nama saya Zahra Ainu Syifa, bisa dipanggil Zahra. Minuman kesukaan saya Milo. Nama saya Muhammad Ridwan Akbar. Minuman favorit saya adalah susu jahe. Saya Elo Rizani, bisa dipanggil Elo. Saya suka es susu. Sudah pada kenal semua ya? Sudah. Silahkan angkat tangan kanan kalian, diletakkan di depan dada sambil memejamkan mata dan tirukan apa yang saya ucapkan ya. Siap. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan tidak akan menyebarluaskan apapun cerita dari sesi konseling hari ini. apapun cerita dari sesi konseling hari ini. Oke, sudah bisa dibuka matanya. Nah, dalam sesi konseling ini kita akan memerlukan waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya persilahkan masing-masing dari kalian bisa menceritakan apa yang kalian alami atau yang kalian rasakan. Baik, siapa dulu yang ingin mengutarakan masalahnya? Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Saya Silakan. saya itu sering merasa tidak percaya diri kalau misal disuruh maju ke depan atau waktu presentasi atau apa gitu Bu. Ya, selanjutnya. Saya Bu. Saya itu apa namanya Bu? Akhir-akhir ini itu merasa kurang pede Bu. Sering sakiti cewek. Ini Bu. Kalau saya itu akhir-akhir ini tuh saya tuh apa ya? Sering terlambat masuk kuliah aja sih. Mas yang sampingnya, iya. Saya nggak ada masalah. Oke, selanjutnya Mbak Elo. Kalau saya tuh kayak merasa sedih karena kayak disepelein terus gitu loh Bu. Disepelein kan? Sama orang-orang terdekat saya kayak ya disepelein aja tapi nggak tahu ya. Nah, terima kasih atas keterbukaan kalian. Menurut kalian masing-masing, masalah yang ingin diangkat yang cocok itu masalahnya siapa? Mungkin saya ya. Ya, silakan Mbak Nuris, bisa diceritakan kenapa kok sering terlambat masuk kelas? Itu akhir-akhir ini tuh tidurnya tuh terlalu larut malam, terus kebanyakan main HP juga sih Bu. Terus saya tuh masih bingung untuk mengatasi bermain HP terlalu berlebihan sama tidur terlalu larut gitu. Biasanya berapa kali kamu terlambat dalam seminggu? Mungkin beberapa kali sih Bu. Nah, menurut Mbak Nuris sendiri, apa yang menyebabkan keterlambatan itu? Mungkin terlalu banyak main HP, terus juga terlalu larut.
Mbak Nuris sudah bisa mengidentifikasi perilakunya. Nah, teman-teman, adakah yang ingin mempunyai atau yang ingin menyampaikan saran kepada Mbak Nuris? Saya Bu, lebih tepatnya ingin bertanya sih sama Mbak Nuris. Itu kok sampai terlambat, emang bangunnya jam berapa? Kalau kalian kan berangkatnya jam 8 ya Mbak. Nah, jamnya itu jam 8, kadang jam 8 kurang 5 atau ya lebih sih. Adakah yang lain? Mungkin alarmnya dihidupin 2 kali sih Bu. Sudah cukup yang memberikan saran atau yang ingin mau bertanya, silakan. Saya mau tanya Bu, Silakan. itu di rumah ada siapa saja Mbak? Mas, apa orang tua nggak bangunin apa gimana? Kalau orang tua sih udah bangunin ya Mas. Tapi ya saya tidur lagi. Berarti di situ pure dari Mbaknya sendiri ya, Mbaknya Iya. sendiri ya. Iya. Adakah pertanyaan yang lain yang ingin ditanyakan? Sudah sih Bu. Cukup. Nah, dalam pendekatan behavioral, kita fokus pada perubahan perilaku yang nyata. Mbak Nuris, apakah kamu bersedia jika saya memberikan langkah-langkah untuk yang bisa kamu lakukan? Iya Bu, saya bersedia. Nah, baik kalau bersedia. Langkah yang pertama itu Mbak Nuris kalau main HP diusahakan sampai pukul 10 malam ya. Nah, yang kedua, menyiapkan perlengkapan kuliahnya Mbak Nuris sebelum tidur malam. Nah, yang ketiga, memasang 2 alarm. Yang terakhir, Mbak Nuris langsung bangun ketika alarm sudah berbunyi. Apakah bisa diterima Mbak langkah-langkah dari saya? Iya Bu, bisa diterima. Nah, kalau jika dalam seminggu Mbak Nuris nggak terlambat masuk kelas, apa yang akan Mbak Nuris berikan kepada diri Mbak Nuris sendiri? Mungkin saya akan pergi nonton ya Bu sama teman-teman. Oke, Nah, itu juga bagus ya. Itu disebut penguatan positif atau reward. Nah, dengan begitu perilaku yang baik akan lebih mudah dipertahankan. Jadi kesimpulan pada sesi konseling hari ini adalah tadi kan Mbak Nuris mengalami masalah yang masalahnya itu sering terlambat masuk kelas karena main HP tiap malam dan tidur terlalu malam, dan akibatnya bangunnya jadi kesiangan. Jadi Mbak Nuris sudah tahu ya apa yang akan dilakukan langkah-langkah tadi. Iya. Nah, jika Mbak Nuris berhasil, Mbak Nuris akan self reward dengan menonton film yang Mbak Nuris sukai atau apapun itu. Baik, adakah pertanyaan lagi atau kita sudah cukup sampai sini? Ya Bu. Nah, kita sudah mencapai waktu yang disepakati dari awal 20 menit dan saya akan menyimpulkan sesi konseling hari ini. Jadi kesimpulannya Mbak Nuris tadi kan mengalami masalah sering terlambat masuk kelas karena bermain HP dan tidur terlalu malam. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau bercerita dan datang kepada saya dan berpartisipasi hari ini. Sesi konseling ini saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang